Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah aplikasi bisa jadi fenomena global dalam waktu yang begitu singkat? Nah, salah satu contoh terbaiknya adalah TikTok. Aplikasi yang awalnya cuma dipandang sebelah mata ini sekarang sudah menjadi raksasa media sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Tapi di balik kesuksesan TikTok ada satu nama yang mungkin jarang kalian dengar, Zhang Yiming. Gimana sih kisah di balik lahirnya aplikasi TikTok ini? Yuk kita kupas bareng-bareng dalam video berikut ini. Awal mula TikTok. Zhang Yiming lahir di Tiongkok pada 1 April 1983 dari keluarga pegawai negeri yang cukup sederhana. Setelah lulus dari Nankai University di Tianjin di bidang teknik perangkat lunak, Yiming mulai melirik dunia bisnis. Yiming memang punya jiwa entrepreneur yang sangat kuat. Tahun 2012, dia meluncurkan platform berita bernama Taotiao. Platform ini langsung melejit jadi salah satu media paling populer di Tiongkok dengan 120 juta pengguna harian hanya dalam waktu 5 tahun saja. Dulu nggak ada yang menyangka bahwa aplikasi berbagi video pendek bisa mendominasi dunia digital. Berawal dari kesuksesan platform beritanya Taotiao, Zhang melihat peluang besar di dunia video pendek dengan algoritma canggih yang bisa memahami kebiasaan penggunanya. Ia menciptakan Douyin dan mulai berekspansi ke pasar global dengan nama TikTok pada tahun 2017. Bahkan ByteDance rela menggelontorkan dana besar untuk mengakuisisi Musical.ly, aplikasi berbasis lip sync yang saat itu sedang naik daun. Perjalanan menuju kesuksesan. Setelah resmi bergabung dengan Musical.ly, TikTok mengalami lonjakan popularitas yang luar biasa. Dengan sistem For You Page atau yang kita kenal FYP, TikTok berhasil menawarkan pengalaman yang sangat personal bagi setiap penggunanya. Tanpa perlu memfollow siapa-siapa, algoritma TikTok langsung menyajikan konten yang sesuai dengan minat kita. Hal ini bikin pengguna betah berlama-lama di aplikasi TikTok dan akhirnya bikin TikTok jadi lebih adiktif dibandingkan platform lain. Tak butuh waktu lama, TikTok jadi aplikasi paling banyak diunduh di dunia, bahkan mengalahkan Facebook, Instagram, dan YouTube dalam beberapa periode. Di Indonesia sendiri, TikTok sempat mengalami rintangan besar saat diblokir oleh pemerintah pada Juli 2018. Karena dianggap menyebarkan konten yang tidak mendidik. Tapi dengan cepat Zhang Yiming dan timnya merespon dengan datang langsung ke Kementerian Kominfo untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dalam seminggu TikTok kembali bisa diakses dan malah makin booming. Kehebatan algoritma TikTok. Salah satu faktor utama yang membuat TikTok begitu menarik adalah algoritmanya yang revolusioner. Jika media sosial lain kayak Instagram dan Twitter mengandalkan konten dari orang yang kita follow, TikTok berbeda. Di sini kontennya yang mencari kita. Dengan teknologi machine learning, TikTok bisa mendeteksi pola tontonan kita. Dari durasi tonton satu video, berapa kali sebuah video yang ditonton berulang, sampai jenis musik yang sering kita dengar. Inilah kenapa TikTok sangat menarik bagi para generasi muda, terutama Gen Z. Semua terasa instan, langsung, dan tanpa ribet. Bahkan tren-tren besar di dunia digital sekarang banyak bermula dari TikTok, mulai dari dance challenge, life hack, sampai tren bisnis. Buat para kreator, TikTok bukan cuma tempat buat seru-seruan, tapi juga peluang cuan. Ada banyak cara buat menghasilkan uang di TikTok, mulai dari menjadi affiliate, fitur gift saat live streaming, sampai TikTok Shop yang memungkinkan pengguna jualan langsung di dalam aplikasi. Brand-brand besar juga mulai berbondong-bondong masuk ke TikTok karena engagementnya lebih tinggi dibandingkan media sosial lain. Iklan berbasis algoritma TikTok bisa langsung menjangkau target market yang tepat. Tapi nggak semua tentang TikTok itu positif. Ada banyak kontroversi yang mengiringi perjalanannya. Dari masalah keamanan data yang bikin negara-negara seperti Amerika Serikat gerah, sampai dampak negatifnya pada kesehatan mental penggunanya yang menjadi kecanduan scrolling tanpa henti. Sebagai platform besar, TikTok tidak lepas dari penyebaran konten negatif yang acap kali tidak relevan dengan semua umur penggunanya. Challenge-challenge berbahaya seperti Blackout Challenge yang sempat memakan korban. Bahkan di beberapa negara seperti India dan Amerika Serikat,
TikTok sempat terancam diblokir karena alasan keamanan nasional. Tapi TikTok nggak tinggal diam. Mereka langsung meningkatkan sistem moderasi konten dan menambahkan fitur keamanan buat melindungi penggunanya, terutama anak-anak dan remaja. TikTok, ancaman atau peluang? Meskipun punya sisi negatif, nggak bisa dipungkiri kalau TikTok adalah platform yang memberikan peluang luar biasa, terutama bagi konten kreator dan brand. Dari fitur monetisasi seperti TikTok Shop, live gift, sampai kemudahan menjangkau audiens yang luas, TikTok telah mengubah cara orang berkreasi dan berbisnis di media sosial. Lihat aja fenomena konten kreator seperti Khaby Lame, yang awalnya cuma seorang buruh, sekarang jadi salah satu bintang terbesar di TikTok. Atau musisi seperti Lil Nas yang lagunya Old Town Road viral gara-gara TikTok dan akhirnya mendominasi chart Billboard. Jadi, apakah TikTok itu berbahaya atau justru peluang yang sangat besar? Kalau kita bisa memanfaatkan TikTok dengan bijak, TikTok bisa menjadi alat luar biasa untuk belajar, berkarya, hingga berbisnis dengan meraup cuan hingga miliaran rupiah. Semuanya tergantung bagaimana kita bijak dalam berselancar di media sosial.